Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dibagikan oleh seseorang. Sebut saja bernama Yoga. Kejadian ini berlangsung saat ia dan sahabatnya pulang kampung. Dan di tengah perjalanan malam, mereka mampir di sebuah warung kopi untuk beristirahat sejenak. Namun, siapa sangka, tempat sederhana itu menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis Yoga saat dalam perjalanan pulang kampung. Kala itu kisaran tahun 2013. Jody dan Yoga adalah dua sahabat yang sama-sama berasal dari Pekalongan. Sejak tahun 2011, mereka memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di ibu kota, mereka berbagi suka duka, dari kehidupan kerja hingga saat-saat sulit sebagai perantau. Mereka memang berasal dari kampung yang sama. Namun persahabatan mereka semakin erat karena berada jauh dari keluarga dan lingkungan yang sudah mereka kenal. Dalam setiap perjalanan hidupnya, mereka saling mendukung satu sama lain. Suatu ketika, menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti halnya ribuan perantau lain, Jody dan Yoga pun berencana untuk mudik ke kampung halaman mereka di Pekalongan. Pada tahun itu, arus mudik Lebaran sangat padat, bahkan sebelum hari-hari mendekati Lebaran. Tepatnya H-5, kantor tempat mereka bekerja sudah meliburkan karyawannya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk pulang lebih awal. Jody, yang belum memiliki motor sendiri, memutuskan untuk ikut menumpang dengan Yoga. Mereka pun berboncengan, siap menghadapi panjangnya perjalanan dengan segala tantangan yang mungkin dihadapi di jalan. Jakarta saat itu sedang dalam hiruk-pikuk mudik. Malam itu jalanan mulai ramai dengan pemudik yang memadati jalan, menyebabkan kemacetan panjang di banyak titik. Awalnya, perjalanan dari pusat kota menuju pinggiran masih lancar. Namun saat mereka sampai di Cikampek, situasi berubah drastis. Kemacetan benar-benar tidak terhindarkan. Sepanjang jalan, motor-motor terhimpit rapat, sementara mobil-mobil hampir tidak bergerak. Meski sudah terbiasa dengan lalu lintas Jakarta yang sering macet, suasana mudik kali ini terasa lebih menyesakkan. Yoga yang mengendarai motor mulai merasa lelah setelah menempuh perjalanan yang sangat lambat. Mereka sudah meninggalkan Jakarta sejak pukul 8 malam, namun baru sampai di Cikampek pada pukul 1 dini hari. 5 jam perjalanan tanpa henti dalam kondisi macet berat membuat tubuh mereka lelah. Udara malam yang mereka hirup pun bercampur dengan asap knalpot kendaraan di sekitar, menambah rasa tidak nyaman. Keduanya sadar bahwa perjalanan ini belum selesai dan jalan di depan masih panjang. Namun mereka telah mempersiapkan mental sejak awal. Kita mudik kali ini jangan terburu-buru. Biar lambat asal selamat, ujar Yoga. Filosofi hidup sederhana tersebut menjadi prinsip mereka dalam perjalanan ini. Meskipun lelah, mereka tetap mengutamakan keselamatan. Sesampainya di Cikampek, rasa capek makin tidak tertahankan. Jody, yang duduk di belakang, menyadari bahwa mereka perlu beristirahat. Kita istirahat dulu aja, katanya kepada Yoga. Yoga mengangguk setuju, meskipun dia ingin mencari tempat yang lebih terang untuk beristirahat. Mereka mencari warung di sepanjang jalan, berharap bisa sekalian makan dan mengisi tenaga kembali. Dalam perjalanan mudik seperti ini,
warung-warung kecil di pinggir jalan sering menjadi tempat persinggahan para pemudik untuk sekadar minum kopi, makan, atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada pengalihan arus oleh petugas. Polisi dan dinas perhubungan tampak mengarahkan kendaraan untuk keluar dari jalur utama dan mengambil rute alternatif. Mereka diarahkan ke jalur yang tidak dikenal, jalan yang lebih kecil dengan kondisi jalan yang rusak di beberapa bagian. Lubang-lubang di sepanjang jalan membuat perjalanan semakin sulit. Namun, karena mereka tidak punya pilihan lain, Yoga dan Jody hanya mengikuti arus kendaraan di depannya. Jalanan ini tidak hanya sempit, tapi juga gelap, dan hanya cukup untuk dua kendaraan saling berpapasan. Saat tiba di persimpangan, mereka dihadapkan pada dilema. Ada dua jalan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Kendaraan di depan mereka terpecah, ada yang mengambil jalur kanan, ada pula yang ke kiri. Keduanya bingung harus mengambil jalur yang mana. Beberapa pemudik lain pun tampak kebingungan dan mulai saling bertanya arah mana yang harus diambil untuk menuju Jawa Tengah. Salah satu dari mereka berkata, "Sama aja mas, sampainya juga sama." Sehingga membuat Yoga dan Jody semakin bingung. Namun, karena jalur kanan terlihat lebih padat, mereka memutuskan untuk mengambil jalur kiri yang lebih sepi. Setelah mengikuti jalan yang semakin lengang, Jody kembali mengingatkan, "Katanya kita tadi mau istirahat." Yoga tersadar dan mengiyakan. Mereka pun mulai mencari warung untuk beristirahat. Namun, semakin jauh mereka berjalan, jumlah pemotor semakin berkurang. Rasa was-was pun mulai menyelimuti mereka. Mereka mulai mempertanyakan apakah jalan ini benar-benar mengarah ke tujuan yang mereka maksud. Namun saat melihat beberapa kendaraan dengan plat nomor G dan H yang menandakan kendaraan dari Pekalongan dan Semarang, mereka merasa sedikit tenang. Setidaknya, mereka masih berada di jalur yang benar. Ketika mereka melintasi daerah persawahan yang gelap, mereka melihat sebuah warung kopi kecil di kejauhan dekat dengan rumpun bambu yang rimbun. Cahaya redup dari warung itu menarik perhatian mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menepi dan beristirahat di sana. Warung itu tampak sederhana, terbuat dari gubuk bambu, seperti warung khas yang sering muncul di sepanjang jalur mudik. Meskipun cahayanya minim, warung itu terlihat cukup nyaman untuk sekadar melepas penat. Di dalamnya, terlihat seorang bapak tua dan anak perempuannya yang sedang menjaga warung. Mereka berpakaian biasa saja, tidak ada yang mencolok dari penampilan mereka. Suasana di warung itu juga sangat sederhana, seperti warung-warung pada umumnya, tanpa ada yang aneh. Jody dan Yoga memutuskan untuk berhenti di situ, mengambil waktu untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Karena perut mereka yang mulai keroncongan dan suasana malam yang terasa semakin menyelimuti, mereka pun akhirnya memesan mie instan dan kopi untuk mengisi perut. Tak lama kemudian, pemilik warung, seorang bapak tua dengan senyum ramah, mulai menyiapkan pesanan mereka. Sang anak, yang juga membantu di warung, dengan sopan menyajikan makanan dan minuman sambil berkata, "Silahkan mas." Yoga dan Jody pun mulai menikmati hidangan sederhana itu sambil berbincang dan beristirahat. Meski hanya sebuah warung kecil di tengah perjalanan, suasananya begitu damai. Waktu berjalan pelan dan sebelum mereka menyadari, hampir 1 jam berlalu. Mereka menunggu cukup lama karena proses memasak di warung kecil tersebut tidak secepat di restoran.
Di sela-sela waktu menunggu, mereka berbincang santai. Sesekali menyeruput kopi hangat dan merokok untuk menghangatkan tubuh yang mulai kedinginan di malam itu. Pikiran mereka berdua pun mulai melayang, merenungkan perjalanan yang masih panjang. Mereka berpikir, lebih baik menunggu sebentar hingga suasana jalan sedikit sepi, karena masih banyak kendaraan yang melintas. Selain itu, mereka juga memanfaatkan momen ini untuk beristirahat sejenak, memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan yang melelahkan. Hampir pukul 2 pagi ketika Jody mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang ini udah jam 2 pagi. Bagaimana? Apa kita mau lanjut lagi? Tanyanya dengan nada ragu. Matanya melirik ke arah jalan yang masih dipenuhi lalu lintas. Yoga yang juga memperhatikan situasi di sekitar, mengangguk pelan. Aku kira makin malam malah makin sepi. Tapi ternyata malah tambah ramai ya. Banyak yang lewat jalur ini, jawab Yoga. Merasa heran dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Meski begitu, Jody tampak ingin memastikan lagi. Bagaimana nih, mau lanjut atau bagaimana? Tanyanya dengan sedikit kebingungan. Yoga pun menatapnya sambil menghela napas panjang. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi aja. Aku juga masih mau meluruskan badan sebentar, jawabnya. Ia kemudian meminta izin kepada bapak pemilik warung. Maaf pak, apa boleh kami istirahat di sini sebentar? Bapak pemilik warung hanya tersenyum ramah dan mengangguk. Boleh mas, silahkan saja. Enggak apa-apa, jawabnya dengan penuh pengertian. Mereka pun merebahkan diri di kursi panjang di warung tersebut. Yoga berbaring duluan, kemudian disusul oleh Jody yang ikut merebahkan tubuhnya di sampingnya. Tanpa disadari, mereka tertidur pulas. Hawa malam yang sejuk dan tubuh yang lelah membuat tidur mereka begitu dalam, hingga waktu terasa berhenti sejenak. Pagi harinya, mereka terbangun bukan karena keinginan sendiri, melainkan oleh seseorang yang mengguncang tubuh mereka dengan lembut. Mas, bangun mas! Terdengar suara seseorang yang membangunkan mereka. Yoga dan Jody perlahan membuka mata, dan samar-samar mereka melihat seorang pria yang mengenakan jaket dan syal sedang berdiri di depan mereka. Mas bangun! Kok malah tidur di sini? Tanya pria itu dengan nada keheranan. Saat mereka melihat sekeliling, rasa bingung menyelimuti wajah mereka berdua. Mereka celingak-celinguk mencari warung tempat mereka tidur semalam. Namun, alih-alih berada di warung, mereka justru terbangun di tengah hamparan sawah. Kok kami tidur di sini? Tadi malam kami tidur di warung, kata Yoga, masih setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pria yang membangunkan mereka tersenyum samar. Warung apa mas? Di sini nggak ada warung, jawabnya dengan nada bingung. Pria itu, yang ternyata juga seorang pemudik, menjelaskan bahwa mereka ditemukan tertidur di sebuah kebun, sekitar 10 meter dari jalan raya. Kami tadi lewat dan melihat ada motor terparkir di pinggir, lalu lihat kalian tidur di sini. Kami pikir, kok bisa sampai di sini? Ceritanya sambil tertawa kecil. Yoga dan Jody semakin bingung. Beneran kan semalam kita tidur di warung? Tanya Yoga sambil menggaruk kepala, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Ia pun menceritakan kejadian aneh itu kepada pemudik dari Cirebon tersebut. Mas, tadi malam itu kami yakin berhenti di warung. Sempat makan, minum kopi, merokok. Tapi waktu itu kami belum sempat bayar. Terus kami numpang tidur sebentar dan tiba-tiba bangun-bangun di sini. Jelasnya dengan nada bingung.
Pria dari Cirebon itu tertawa, meskipun keheranan dengan cerita mereka. "Untung kalian dibangunkan pagi ini, Mas. Kalau enggak, siapa tahu akan kemana lagi kalian tidur," katanya sambil bercanda. Setelah berbincang-bincang sejenak, pria dari Cirebon itu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Yoga dan Jody pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Meski masih bingung dengan apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada tujuan mereka selanjutnya. Mereka kembali ke jalan raya saat matahari mulai naik. Perjalanan masih panjang, dan mereka tak lagi berpuasa hari itu dengan alasan sebagai musafir. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 8 pagi, namun belum bisa melaju jauh karena terjebak macet di beberapa titik. Setelah mencari warung makan, mereka berhenti sejenak untuk sarapan, mengisi tenaga untuk menghadapi hari yang masih panjang. Usai sarapan, perjalanan kembali dilanjutkan. Di bawah terik matahari pukul 10 pagi, mereka tiba di daerah Indramayu, namun kembali disambut oleh kemacetan panjang. Yoga mengeluh, "Ya ampun, macetnya parah banget. Dari tadi malam kita jalan, kayaknya sampai Pekalongan ini bisa tengah malam." Jody pun mencoba menenangkan. "Sabar, alon-alon asal kelakon," katanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perlahan, berhenti lagi untuk membeli air mineral dan beberapa cemilan di minimarket terdekat, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan yang terasa semakin panjang dan melelahkan. Sekitar pukul 11 siang, Yoga dan Jody memutuskan untuk mencari tempat istirahat di sebuah area yang lebih sepi setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Langkah mereka membawa mereka menuju sebuah kebun kecil di bawah pohon besar yang rindang. Sebuah tempat yang tenang dan tampak kosong. Tak ada orang lain di sana, hanya ada deretan pohon dan hamparan tanah yang sedikit datar, yang tampaknya cukup nyaman untuk sekadar duduk melepas lelah. Udara siang itu terasa hangat, namun angin lembut yang berhembus dari sela-sela dedaunan memberikan kesejukan yang membuat tempat tersebut terasa lebih damai. Tanpa banyak pikir, mereka pun duduk bersandar di bawah pohon. Setelah menyalakan rokok, masing-masing mereka mulai tenggelam dalam lamunan. Asap rokok yang perlahan naik ke udara, seolah membawa bersama angan-angan dan pikiran yang berkecamuk dalam kepala mereka. Hari itu terasa begitu tenang. Suara alam menjadi latar belakang yang menemani keheningan di antara mereka berdua. Yoga mulai merasa kantuk menyergap, mungkin akibat lelah yang selama ini dia rasakan setelah menempuh perjalanan jauh. Matanya terasa semakin berat, dan ia pun akhirnya membiarkan kelopak matanya tertutup perlahan. Tanpa disadari, dia terlelap sejenak di bawah pohon besar itu, sementara Jody masih duduk terdiam di sampingnya. Namun, hanya beberapa saat kemudian, Yoga terbangun dengan perasaan aneh. Sesuatu tampak tidak beres. Ketika matanya terbuka, kegelapan telah menyelimuti sekitarnya. Langit yang tadinya cerah dan biru kini berubah menjadi pekat, seperti malam telah turun begitu saja tanpa mereka sadari. Rasa terkejut menyelimuti Yoga. Bagaimana mungkin waktu bergulir secepat ini tanpa ia sadari? Dia menoleh ke arah Jody yang juga tampak kebingungan. "Kok sudah malam ya?" tanyanya dengan suara pelan, mencoba memastikan apakah matanya tidak sedang mempermainkannya. Jody, yang tampaknya sama terkejutnya, mengangguk perlahan, tak mampu menjawab dengan kata-kata. Mereka berdua tahu betul bahwa baru saja siang begitu cerah, namun kini kegelapan telah menutupi segala penjuru.
Kebingungan masih melingkupi pikiran mereka ketika mereka memutuskan untuk bangkit. Keheningan malam yang tiba-tiba membuat situasi semakin aneh. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba dua sosok muncul dari kegelapan. Sosok itu adalah seorang bapak-bapak yang tak asing lagi. Orang yang tadi malam menjual mie instan di warung pinggir jalan bersama anak perempuannya. Kehadirannya di tempat yang jauh dari warung itu membuat suasana semakin janggal. Wajah si bapak tampak serius, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Tanpa basa-basi, dia menyatakan bahwa mereka belum membayar makanan dan minuman yang mereka nikmati tadi malam. Keduanya terdiam sejenak menyadari kesalahan mereka. Mereka memang lupa membayar. Yoga segera merogoh saku celananya untuk mengambil dompet. Namun setelah mencari-cari, ia baru sadar bahwa dompetnya tidak ada. Mungkin dompetku di tas, pikirnya. Dengan tergesa, dia membuka tasnya. Namun betapa terkejutnya dia saat mendapati dompetnya kosong. Tak ada uang sama sekali. Rasa panik mulai menjalar. "Coba kamu cek dompetmu," ucapnya dengan penuh kecemasan. Jody segera membuka tasnya dan mencari dompetnya. Namun hasilnya sama. Dompet itu juga kosong. Mereka berdua kini benar-benar terjebak dalam situasi yang tidak terduga dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, bapak dan anaknya hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi, seolah menunggu jawaban dari dua pemuda itu. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara napas keduanya yang mulai tercekat oleh kegelisahan. Yoga akhirnya mengakui, "Maaf Pak, kami benar-benar tidak ada uang saat ini. Sepertinya uang kami hilang." Suaranya terdengar getir, penuh penyesalan. Namun, bapak itu hanya menggeleng pelan. Dengan nada datar, ia berkata, "Kalau tidak ada uang, kalian harus membayar dengan cara lain." Kata-katanya terdengar tegas dan dingin, meninggalkan tanda tanya besar di benak Yoga dan Jody. Merasa semakin terdesak, Yoga mencoba menawarkan barang-barang yang mereka bawa sebagai pengganti uang. Dengan suara pelan namun penuh harap, dia berkata, "Kami punya baju koko baru Pak, sarung juga. Nilainya lumayan, mungkin bisa menutupi yang kami makan semalam." Dia berharap tawaran itu bisa mengakhiri situasi tidak nyaman ini. Namun bapak itu hanya menggeleng lagi. "Kami tidak butuh baju atau sarung," jawabnya singkat, tanpa ada kompromi. Mendengar penolakan itu, Yoga semakin kebingungan. Ia tahu mereka berada dalam situasi yang sulit. Pikiran mulai berpacu mencari solusi lain, namun semuanya tampak sia-sia. Dia kembali mencoba menawarkan jam tangan yang dia kenakan sebagai ganti, namun hasilnya tetap sama. Bapak itu menolak semua tawaran mereka. "Kalian harus membayar dengan uang, atau ikut kami untuk bekerja sebagai gantinya," ucapnya tanpa emosi. Wajah si bapak yang awalnya tampak tenang mulai menunjukkan perubahan. Guratan-guratan marah mulai terbentuk, mempertegas ketegangan yang kini menyelimuti mereka. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bapak itu meraih lengan Yoga dengan kuat. Menariknya mendekat dengan gerakan kasar yang terasa mendesak. Yoga mencoba mempertahankan keseimbangan sambil menggenggam lengan bapak itu, tetapi tangannya terasa lemah. Pada saat bersamaan, si anak perempuan yang sedari tadi berdiri di dekat mereka, ikut-ikutan menarik Jody. Gadis itu menariknya dengan kekuatan yang tak sesuai dengan tubuhnya yang kecil, menyeret Jody seolah-olah memaksanya untuk turut serta dalam situasi aneh ini. Yoga yang masih terguncang hendak berbicara, "Bapak mau apa?"
Tetapi sebelum sempat kata-katanya terdengar jelas, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah drastis. Langit malam yang pekat dengan bintang-bintang samar tergantikan oleh sinar matahari yang tiba-tiba terang. Dunia di sekitarnya seolah berputar cepat tanpa memberikan kesempatan untuk memahami apa yang terjadi. Jody yang ternyata tertidur selama kejadian itu masih terbaring lelap di sudut. Yoga yang kini merasa semakin bingung dan cemas, dengan cepat menghampiri temannya dan membangunkannya dengan tergesa. Jody terbangun dengan wajah penuh kebingungan. Matanya masih berat karena tidur yang tak lama. Dia menatap Yoga yang tampak panik, tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengapa temannya begitu terguncang. Tanpa banyak bicara, mereka berdua memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Langkah kaki mereka tergesa, tetapi pikiran Yoga terus-menerus dihantui oleh kejadian aneh yang baru saja terjadi. Setelah berjalan beberapa kilometer dalam keheningan, Yoga akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia mulai menceritakan pengalaman ganjil yang baru saja dia alami. Suaranya sedikit bergetar ketika ia menggambarkan bagaimana si bapak dan anak perempuan yang menjaga warung itu tiba-tiba muncul kembali, yang menagih sesuatu yang belum mereka selesaikan. Rasa takut merayap ketika ia mengingat bahwa mereka memang belum membayar makanan di warung itu. Tetapi situasinya terasa terlalu aneh untuk dijelaskan hanya dengan alasan tersebut. Ia juga menceritakan bahwa ketika membuka dompet, uangnya tiba-tiba hilang, dan bahkan Jody yang selalu membawa uang tampaknya juga tidak memiliki apa-apa. Jody yang mendengarkan cerita itu dengan wajah bingung hanya bisa menggeleng pelan. "Aku nggak merasakan apa-apa," katanya, nadanya datar, seolah tidak menganggap serius apa yang diceritakan Yoga. Jody merasa yakin bahwa dirinya tertidur sepanjang waktu dan tidak ada yang aneh terjadi selama itu. Meskipun begitu, kata-kata Jody tidak mampu menghilangkan kegelisahan dalam hati Yoga. Ia mulai meragukan apa yang baru saja dialaminya. Tapi perasaan bahwa semuanya terlalu nyata masih menggantung di benaknya. Perubahan waktu yang tiba-tiba dari malam ke siang dan kembali lagi, serta kemunculan sosok bapak dan anak itu terasa begitu jelas di pikirannya, tetapi tanpa bukti nyata, ia tidak bisa memaksa Jody untuk percaya. "Mungkin itu cuma mimpi," kata Jody. Mereka pun memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut, setidaknya sampai mereka tiba di tujuan. Perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya berjalan tanpa hambatan, dan mereka tiba di Pekalongan pada malam hari, sekitar pukul 11. Setelah lebih dari 27 jam di perjalanan, kelelahan mulai menyelimuti mereka, tetapi rasa lega karena akhirnya tiba di tempat tujuan sedikit mengurangi rasa lelah itu. Sesampainya di Pekalongan, Yoga mengantar Jody ke rumahnya terlebih dahulu. Setelah menurunkan Jody, Yoga melanjutkan perjalanan menuju rumahnya sendiri. Hatinya merasa lega. Setelah lama tidak pulang, akhirnya dia bisa kembali ke rumah. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, kelegaan itu berubah menjadi kebingungan. Ayahnya sudah menunggunya di depan pintu, tetapi bukan untuk menyambut dengan pelukan atau kata-kata hangat. Dengan wajah serius, ayahnya melarang Yoga untuk langsung masuk ke dalam rumah. "Kamu jangan masuk dulu," kata ayahnya dengan nada tegas, memanggil Yoga dengan nama panggilan akrabnya. Yoga tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Meski jelas terlihat dari wajah ayahnya bahwa ini bukan waktu untuk bertanya. "Semua barangmu lepas dulu,"
tasmu, sepatumu, bajumu, semuanya tinggalkan di depan sini. Perintah ayahnya tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan bingung dan sedikit khawatir, Yoga hanya bisa menurut. Dia melepaskan tas yang telah melekat di punggungnya sepanjang perjalanan, membuka sepatunya, dan perlahan melepaskan bajunya. Semuanya diletakkan di depan pintu sesuai perintah ayahnya. Pikiran Yoga terus berputar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada jawaban yang masuk akal. Setelah itu, ayahnya menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Tanpa banyak bicara, adiknya mengambilkan sarung seperti yang sudah diminta oleh bapak mereka. "Kamu ganti pakai sarung," ujar bapaknya dengan nada tegas. Celana dalam, semuanya dilepas. Lepasin semuanya. Tanpa banyak bertanya, Yoga menurut saja. Dalam hatinya muncul rasa bingung, tetapi ia tetap mengikuti perintah. Ia melepas semua pakaiannya, mengumpulkannya menjadi satu. Setelah itu bapaknya meminta adiknya Yoga, "Ambilkan air 1 ember," katanya. Lalu ia berpesan pada Yoga, "Kamu tunggu di sini." Suasana di teras rumah malam itu semakin sunyi. Hanya terdengar langkah kaki adiknya yang pergi mengambil air. Yoga duduk di teras dengan sarung yang membungkus tubuhnya. Pakaian dan tas yang tadi dia kenakan sudah terkumpul di sampingnya. Tak lama, adiknya kembali membawa ember berisi air. Bapaknya mendekati ember itu, mencelupkan tangannya ke dalam air, dan mulai menggerak-gerakkan tangannya seakan sedang merasakan sesuatu. Wajahnya serius, matanya terpejam seolah sedang melafalkan doa dalam hati. Setelah beberapa saat bapaknya berhenti, lalu dengan tenang menyiram air itu ke pakaian dan tas Yoga. Yoga yang melihat hal itu segera merasa khawatir. "Pak, nanti bajuku basah," kata Yoga. Namun, bapaknya tampak tidak peduli dan terus melanjutkan apa yang dia lakukan. Pakaian dan tas itu kembali disiram air sampai basah kuyup. Setengah ember air yang tersisa kemudian digunakan untuk menyiram tubuh Yoga, yang masih duduk diam dengan sarungnya. Bapaknya hanya berkata singkat, "Kamu mandi dulu sebentar." Setelah selesai, Yoga bangkit. Tas dan pakaian yang sudah basah dikemas dalam kantong plastik agar airnya tidak menetes kemana-mana, lalu dibawa ke belakang rumah. Sementara itu, Yoga diminta duduk di ruang tengah. "Sekarang kamu duduk sini," perintah bapaknya, sambil meminta adiknya mengambilkan handuk. Yoga duduk di tengah ruangan, membiarkan tubuhnya mengering secara perlahan. Setelah beberapa saat, bapaknya mulai berbicara dengan nada serius. "Kamu habis mengalami kejadian apa selama perjalanan tadi?" tanya bapaknya tiba-tiba, membuat suasana terasa semakin berat. Yoga yang masih kebingungan akhirnya teringat pada pengalaman aneh yang ia alami sebelumnya. Tanpa ragu, ia mulai menceritakan kejadian-kejadian ganjil yang dialaminya di perjalanan. Bapaknya mendengarkan dengan seksama, namun Yoga masih penasaran. "Bapak kok tahu?" tanyanya. Bapaknya tersenyum tipis. "Bapak merasa tidak enak dari tadi. Bapak mimpi semalam, kamu pulang tapi ada 2 sosok yang mengikuti kamu. Sosok hitam yang tidak jelas, seperti bayangan. Dari pagi tadi, Bapak sudah merasa ada yang tidak beres. Kamu bilang akan sampai jam 11, tapi ternyata baru sampai jam 12 malam. Bapak sudah menunggu sejak jam 8, dan perasaan Bapak semakin tidak enak saat kamu datang." Yoga mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ada sesuatu yang memang ganjil. Bapaknya melanjutkan, "Waktu kamu datang, Bapak bisa melihat dengan jelas ada 2 sosok mengikuti kamu dari belakang. Mereka seperti berlari mengejar motormu, menempel di badanmu." Yoga semakin terdiam.
Kata-kata bapaknya mulai menjelaskan perasaan aneh yang dia rasakan selama perjalanan tadi. Bapaknya melanjutkan, "Bapak sedikit paham soal hal-hal seperti ini. Makanya Bapak bersihkan bajumu dan tasmu tadi, karena takut ada sesuatu yang ikut nempel. Bisa jadi makhluk-makhluk itu tertarik pada benda-benda yang kamu bawa. Jadi Bapak harus cuciin dulu supaya semuanya bersih." Yoga mulai merasa lebih tenang, meski masih ada banyak pertanyaan di benaknya. "Pak, sekarang makhluknya sudah pergi?" tanyanya dengan hati-hati. Bapaknya mengangguk pelan, "Alhamdulillah sudah pergi." Meski sudah mendapatkan jawaban, Yoga tetap merasa penasaran. "Sebenarnya apa yang terjadi, Pak?" tanyanya lagi, berharap ada penjelasan lebih lanjut. Namun bapaknya hanya menggeleng pelan, "Bapak juga tidak tahu, Nak. Mungkin ada sesuatu di tasmu yang bikin mereka tertarik. Coba sekarang kamu lihat." Tanpa berpikir panjang, Yoga membawa benda itu pulang. Ia menganggap benda tersebut sebagai pemberian biasa tanpa menyadari akibat yang lebih dalam. Ayah Yoga mengutarakan dugaannya dengan tegas. "Ini pasti gara-gara benda yang kamu bawa pulang itu. Benda seperti itu tidak boleh sembarangan disimpan." Yoga, yang masih bingung, merasa agak malu karena sebelumnya tidak menyadari hal tersebut. "Tapi, bagaimana Bapak bisa tahu?" tanyanya dengan ragu. Sang ayah menjawab dengan penuh keyakinan, "Bapak tahu, sudah banyak kejadian seperti ini. Biar Bapak saja yang mengurus. Benda ini akan kubur di halaman agar tidak menimbulkan masalah lagi." Yoga yang menyadari situasi ini, menyerahkan benda tersebut kepada ayahnya dengan sukarela. Malam itu juga, ayah Yoga mengambil tindakan. Setelah menerima benda tersebut, ia memejamkan mata sejenak, mungkin untuk merasakan atau mendoakan sesuatu. Lalu, ia meminta sekop kepada Yoga untuk mulai menggali tanah di halaman depan rumah. Lubang kecil dengan kedalaman sekitar 20 cm pun dibuat. Dengan hati-hati, benda itu dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutup kembali dengan tanah yang diuruk perlahan. Sang ayah menekankan kepada Yoga agar ke depan ia lebih berhati-hati, terutama jika diberi benda-benda yang memiliki nilai mistis atau kekuatan gaib. "Kalau kamu tidak tahu ilmunya, jangan sembarangan menyimpan benda seperti ini. Terlalu beresiko. Kalau dikasih benda-benda biasa seperti jam tangan atau uang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau benda-benda gaib seperti ini, sebaiknya dihindari." Nasihat ayahnya penuh kewaspadaan. Yoga, yang tadinya tidak begitu paham akan konsekuensi benda tersebut, akhirnya sadar. Ia mengangguk pelan, menyetujui bahwa ada banyak hal di dunia ini yang masih misterius baginya, dan tidak semua bisa ditangani dengan mudah. Keesokan harinya, Yoga bertemu dengan temannya, Jody. Dengan semangat, ia menceritakan apa yang terjadi semalam, dari benda yang ia bawa sampai keputusan ayahnya untuk menguburnya. Jody mendengarkan dengan seksama, dan setelah itu, ia pun angkat bicara. "Oh, pantasan saja," ujar Jody dengan nada yang setengah berpikir. Yoga yang penasaran langsung bertanya, "Pantasan kenapa?" Jody pun menjelaskan bahwa selama perjalanan menggunakan motor bersama Yoga, ia merasakan sesuatu yang aneh. "Sepanjang di motor, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Ada suara-suara aneh, seperti ada seseorang yang berlari di belakang kita. Waktu aku menengok, tidak ada siapa-siapa di belakang. Kupikir cuma perasaanku saja, atau mungkin suara dari helm. Tapi ternyata ada hubungannya sama benda yang kamu bawa itu." Mendengar cerita Jody, Yoga merasa semakin yakin bahwa benda gaib itu memang membawa energi yang berbeda. Syukurlah, pikirnya, ayahnya sudah mengambil tindakan untuk menyingkirkan benda tersebut
sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk. Iya, syukur alhamdulillah, sekarang semuanya sudah selesai dan kita berdua sampai di rumah dengan selamat, katanya lega. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya, Sandi, undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.